Hai, assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Di video kali ini saya akan ngebahas tentang live streaming. Jadi peralatan apa aja yang kita butuhkan untuk membuat sebuah setup live streaming. Buat yang penasaran, simak video ini sampai habis. Jadi teman-teman, kalau kita ngomongin tentang live streaming, sekarang live streaming ini udah jadi sebuah kebutuhan. Para content creator sering banget sekarang live streaming, baik itu yang merupakan YouTuber gaming atau non-gaming. Sekarang udah mulai banyak yang live streaming. Bahkan sampai ke perusahaan dan instansi pemerintah sekarang sering banget melakukan live streaming. Kayak pemerintahan itu biasanya YouTube, sekretariat kepresidenan itu sering banget live streaming untuk acara-acara kenegaraan. Bahkan sampai ke sidang DPR MPR pun juga beberapa kali pernah live streaming. Nah, memang ini sebuah kebutuhan yang muncul mungkin sejak pandemi, di mana orang itu nggak bisa kemana-mana dan hanya mengandalkan sebuah jaringan, yaitu internet. Nah, di sini saya akan ngebahas sebenarnya kita butuh apa aja sih untuk membuat sebuah live streaming. Peralatan seperti apa yang kita butuhkan. Karena kemarin saya juga sempat nyobain live streaming di YouTube channel ini dan ngebahas tentang fotografi. Dan mungkin kedepannya saya bakal coba regular live streaming. Mungkin kalau bisa seminggu sekali kita bakal coba ngobrol-ngobrol secara langsung di live streaming tentang fotografi ataupun mungkin tentang hal-hal lainnya. Jadi kalau kita ngomongin tentang live streaming juga nih teman-teman, semua platform sosial media kayaknya sekarang juga udah nyiapin banyak banget fitur live streaming. Gak cuma di YouTube, sekarang mungkin kalian sering lihat orang live streamingan itu di aplikasi lain seperti di Instagram, bahkan sampai ke TikTok mungkin. Kalau TikTok mungkin orang sekarang banyak yang jualan gitu. Bahkan di Twitter pun saya juga sempat ngelihat beberapa kali orang ada live streaming. Nah, di sini saya bakal ngebahas sebenarnya kita butuh peralatan seperti apa sih untuk membuat live streaming yang bisa dikatakan hasilnya baik dan standar. Nah, kita akan mulai yang pertama dari tentunya perangkat seperti PC dan laptop. Jadi memang bisa dibilang PC dan laptop ini adalah device utama yang bisa kita gunakan untuk live streaming. Sebagai contoh, sekarang di meja saya itu udah ada Lenovo Yoga Slim 7i. Jadi memang bisa dibilang karena spesifikasi yang mumpuni di laptop ini udah cukup banget buat kalian yang pengen live streaming. Dan kemarin pun saya nyobain live streaming pakai laptop ini. Jadi memang teman-teman, kalau ngomongin tentang Yoga Slim 7i ini adalah laptop yang memang sudah dilengkapi sama prosesor terbaik di dunia untuk laptop tipis dan ringan, yaitu Intel Evo platform. Sekarang ini adalah prosesor yang terbaru yang dikeluarkan oleh Intel dan banyak dipakai oleh laptop-laptop dari Lenovo. Jadi teman-teman, karena udah pakai prosesor dari Intel Evo, maka performa dan responsivitas dari laptop ini sudah sangat meningkat. Ya, dimanapun dia berada, kalian bisa pakai untuk kerjaan apapun. Terus untuk koneksi internet, laptop ini juga hampir 3 kali lebih cepat karena udah pakai Intel Wi-Fi 6G Plus dan ada Thunderbolt 4.0 dengan speed 40 GB per second. Dan ini transfer datanya udah 4 kali lebih cepat. Terus udah pakai SSD M2 NVMe 512 GB dan ada RAM 8 GB. Jadi ini bisa bikin live streaming kalian anti nge-lag alias lancar banget. Oh ya, satu lagi teman-teman, laptop ini udah terinstall Windows 11 original dan juga Office Home and Student 2021. Terus yang paling enaknya lagi, laptop ini udah pakai sistem pengaktifan instant wake. Jadi begitu kalian buka laptopnya dia bakal langsung aktif dan itu kurang dari 1 detik dia udah aktif. Jadi cepet banget. Nah, untuk detail sama spesifikasinya kalian bisa baca di sini. Oke, dan itu dia detailnya dan mudah-mudahan membantu buat kalian yang lagi bingung nyari laptop apa yang aman dan bagus serta lancar untuk live streaming. Oke teman-teman, setelah kita punya laptop untuk live streaming atau PC buat live streaming, berikutnya yang kita butuhkan untuk live streaming adalah kamera. Nah, untuk kamera ini sendiri kalian bisa pakai kamera mirrorless, bisa pakai DSLR juga, atau kalian bisa pakai webcam untuk yang lebih praktisnya gitu ya. Tapi saya sarankan ya kalau budgetnya cukup ya harusnya pakai mirrorless dan itu akan bikin gambar kalian jauh lebih bagus. Nah, untuk kalian yang ingin menggunakan mirrorless ataupun DSLR, kalian membutuhkan satu alat tambahan lagi, yaitu video capture card. Ya, itu gunanya adalah untuk mengkoneksikan si mirrorless atau kamera kalian itu ke perangkat seperti laptop ini ya. Kalian bisa beli yang bagus kalau misalnya budget kalian cukup, tapi kalau misalnya budget kalian mau hemat, kalian bisa beli capture card seperti ini ya. Ini saya beli murah banget ya, cuman 100 ribuan dan menurut saya hasilnya juga cukup bagus. Nanti kalian bisa lihat sampel live streaming saya yang akan saya tampilkan. Oke, lanjut. Berikutnya yang kita butuhkan adalah lighting.
Lighting menurut saya adalah faktor utama pada saat live streaming karena kalian bisa pakai kamera apapun, kalian bisa pakai webcam, kalian bisa pakai mirrorless DSLR, tapi kalau lighting kalian jelek, semuanya gambar juga bakal jelek. Tapi kalau kalian lightingnya bagus, mau kalian pakai kamera webcam pun hasilnya juga pasti bagus. Oke? Selanjutnya yang kita butuhkan tentu adalah perangkat audio. Biasa sekarang pakai mic condenser atau kalian juga bisa pakai wireless mic. Dan yang paling menarik kalau kalian pakai laptop dari Lenovo yang satu ini, Yoga Slim 7i, internal mic-nya juga menurut saya cukup bagus gitu. Jadi kalian nggak perlu pakai mic pun dia udah punya audio internal yang mic-nya itu bagus. Oke. Terus berikutnya yang kalian butuhkan adalah aplikasi untuk live streaming. Untuk aplikasi sendiri itu udah banyak banget. Kalian bisa pilih yang berbayar ataupun yang gratisan, yang open source itu udah banyak. Dan salah satu yang bisa saya rekomendasikan, kalian bisa pakai OBS karena ini adalah software yang open source, udah gratis, jadi kalian bisa download secara legal. Oke teman-teman, setelah peralatannya lengkap, laptop udah ada, audio udah ada, kamera udah ada, lighting udah ada. Berikutnya yang kita butuhkan tentu adalah akses internet. Nah, untuk akses internet sendiri untuk kebutuhan live streaming itu minimal adalah 20 Mbps. Kemarin saya udah nyoba live streaming dengan akses internet di rumah saya sebesar 20 Mbps, dan pada saat saya live streaming di rumah nggak banyak yang pakai wifi-nya, jadi cuma saya doang yang akses pada saat itu, dan ada beberapa handphone kayak 2-3 handphone yang terkoneksi, dan live streaming saya juga cukup lancar gitu. Nah, jadi aman ya kalau misalnya kita mau ngomong-ngomong kayak gini dengan 20 Mbps itu udah cukup. Tapi kalau kalian seorang gamer mau main game, 20 Mbps itu akan kurang karena kalian harus mengkoneksikan device kalian juga, dan itu jaringannya kalian butuh setidaknya di atas 50 Mbps. Jadi kalau kalian seorang gamer, setidaknya kalian punya akses internet cepat di atas 50 Mbps. Atau kalau mau lebih enak lagi bisa 100 Mbps ya. Oke, udah semua. Dan sekarang kita lihat gimana sih hasil live streaming yang saya lakukan kemarin sebagai uji coba menggunakan laptop dari Lenovo Yoga Slim 7i ini dan dengan perangkat yang saya punya. Hasilnya seperti ini. Kayak gini aja nih. Ini saya pakai mic buat kesini. Itu kan saya seharusnya tuh saya pakai mic ini nih. Saya punya ini nih. Saya punya mic condenser. Cuman ternyata sound card saya tuh nggak kompatibel sama laptop ini, karena laptop ini tuh kan keluaran terbaru, jadi kayak drivernya belum ada. Nah, jadi saya ngakalinya itu saya akhirnya pakai mic wireless kayak gini, terus saya colokin ke input 3,5 milinya laptop gitu. Jadi akhirnya sekarang tuh saya kayak pakai clip on gitu audionya. Oke, gimana teman-teman? Lumayan menurut saya hasilnya dengan capture card yang juga cukup terjangkau seperti ini. Kemudian dengan kamera mirrorless yang saya punya, lighting yang saya punya, dan tentunya dibantu dengan laptop yang sangat speknya sangat bagus ini, sehingga saya bisa live streaming kemarin dengan cukup lancar, dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa lakukan lagi live streaming dengan reguler. Oke teman-teman, mudah-mudahan membantu informasinya buat teman-teman yang lagi nyari perangkat atau device untuk live streaming. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Andika Nugraha, salam dan sampai jumpa.